John Wick, excommunicado. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya NF Film. Kali ini saya akan melanjutkan sequel ketiga dari film John Wick, yang mana di sequel sebelumnya John Wick telah berstatus excommunicado, yang berarti John Wick akan menjadi buronan dan akan diburu oleh para assassin di seluruh penjuru dunia. Namun bagi kalian yang belum berlangganan, jangan lupa untuk berlangganan terlebih dahulu. Dan intro. Setelah berstatus excommunicado, John diberi waktu oleh Winston untuk mencari tempat berlindung. John terus berlari sampai ia menaiki taksi. Namun sayang, di pertengahan jalan, taksi itu terjebak macet. John menyuruh supir taksi itu untuk menitipkan anjingnya kepada penyambut tamu di hotel Continental. Setelah itu, John pergi ke suatu tempat seperti perpustakaan dan terlihat John mengambil sesuatu seperti salib, koin emas, dan segel. Di sela-sela itu terlihat seseorang datang menghampiri John. Dia bernama Ernest. Karena John dikontrak sangat besar, Ernest pun langsung menyerang John. John tertusuk di bagian bahu. Namun karena ulahnya sendiri, Ernest pun harus menegang nyawa. John datang ke tempat Doc untuk menjahit lukanya. Namun belum selesai menjahit lukanya, waktu John pun habis dan kini dia resmi berstatus excommunicado. Dan karena itu tidak boleh ada satupun fasilitas yang boleh membantunya. John Wick, excommunicado. 2, 1. John Wick, 14 million. and away we go. John pergi ke sebuah gedung untuk bersembunyi dari kejaran para assassin. Karena tahu dirinya tidak akan bisa bersembunyi, John pun merakit sebuah senjata. Dan John pun tidak mau harus bertarung dengan para pembunuh yang memburu dirinya itu. Bahkan setelah keluar dari gedung itu, John pun masih terus diburu oleh para assassin lainnya. John lari dan masuk ke dalam peternakan kuda dan melanjutkan pertarungannya di sana. Sampai ia menaiki sebuah kuda, John masih terus dikejar. John pergi ke sebuah tempat teater dan bertemu dengan seorang wanita bernama The Director.
John meminta The Director untuk membantunya. Pada awalnya, Direktur enggan membantunya, namun karena John masih memiliki hubungan dan tiket berupa salib, Direktur pun mau membantunya. John meminta kepada The Director bahwa dia ingin ke Casablanca. Lalu Direktur membakar salib itu dan menempelkannya di badan John sebagai tanda bahwa John telah menggunakan tiket salib tersebut. Di tempat lain, The Adjudicator mendatangi Hotel The Continental dan ingin bertemu dengan Winston. Adjudicator marah kepada Winston karena tidak becus menjalani hotelnya dan membiarkan John Wick tetap hidup karena telah membunuh Santino di Antonia yang sudah menjadi bagian dari para petinggi di High Table. Winston diberi waktu 1 minggu untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu The Adjudicator pun mendatangi The King Bowery untuk diadili karena telah membantu John Wick dengan memberikannya senjata dan 7 peluru. Dan King pun diberi waktu 1 minggu juga untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu scene berpindah ke John Wick yang telah tiba di Casablanca. Tujuan John Wick sendiri pergi ke Casablanca yaitu untuk meminta bantuan kepada Sofia untuk bisa menemui bos lamanya yang bernama Birada. Tujuan John sendiri ingin bertemu Birada yaitu untuk menanyakan keberadaan The One, yaitu pemimpin dari The High Table. Nice. Good to see you too. This is your blood. Di sisi lain, The Adjudicator menemui Zero untuk meminta bantuannya memburu John Wick dan menghukum orang-orang yang telah membantunya. Diawali dengan The Director yang ditusuk kedua tangannya karena telah membantu John Wick. Setelah itu kita diperlihatkan ke John Wick dan Sofia yang sudah bertemu dengan Birada. Birada mengatakan untuk bertemu dengan Duan, John harus mencarinya di sebuah gurun pasir. Birada menambahkan John tidak akan bisa menemukan Duan jika bukan Duan sendiri yang akan menemukan John. Sudah cukup dengan informasi itu, John dan Sofia ingin pergi, namun ditahan oleh Birada karena Birada menginginkan anjing milik Sofia sebagai hadiah karena sudah memberitahu lokasi dari Duan. Namun Sofia menolak memberikan anjing itu. Karena kesal, Birada menembak anjing Sofia dan Sofia pun marah lalu menembak balik si Birada dan aksi tembak-tembak pun kembali terjadi. Sofia, don't. Setelah selesai dengan aksi tembak-tembaknya, esokan harinya John dan Sofia pergi ke sebuah padang pasir. Seperti yang telah dibicarakan oleh Birada, John berjalan sendiri di tengah gurun sampai-sampai ia pingsan karena kelelahan. Sid kembali ke Raja Bowery yang dimana semua anak buahnya dibantai oleh Zero, dan Raja Bowery sendiri diberi 7 sayatan sebagai hukuman karena telah membantu John Wick dan memberikannya 7 peluru dan pistol. The king is dead. Long live the king. John kembali ditolong oleh seorang yang membawa unta. Setelah terbangun, John mendapati dirinya sudah di depan Duan, sang pemimpin meja tinggi. Duan sudah mengetahui semua yang terjadi pada John Wick, yang berstatus excommunicado. Duan meminta John Wick membunuh Winston agar statusnya sebagai excommunicado dihilangkan dan kontrak terbukanya kembali ditutup. Sebagai bukti kesetiaan John Wick kepada The High Table, Duan pun meminta jari manis milik John Wick. I wish you good luck on your path. Zaire will help you prepare for your departure. Marhaba. Setelah selesai, John diantar ke sebuah stasiun, lalu di pertengahan jalan John bertemu dengan Zero beserta anak buahnya. John dan Zero hampir saja baku hantam di tengah kerumunan, namun untungnya sekumpulan anak-anak yang lewat berhasil menghalanginya. Pertarungan terjadi di luar, yang dimana mereka bertarung di atas motor.
Pertarungan berakhir saat mereka sama-sama terjatuh di depan Hotel The Continental. Di sini John hampir saja mati karena pistol Zero sudah mengarah kepada dirinya. Sir, put your weapon down. Setelah itu, John pun masuk ke hotel dan bertemu dengan Winston. Winston tahu tujuan John kembali yaitu untuk membunuh dirinya. Lalu Winston pun memberikan pistol kepadanya. Tak lama kemudian, The Adjudicator pun datang dan bertanya kepada John apakah John bersedia membunuh Winston. Lalu John pun mengatakan no. Mendengar itu, The Adjudicator pun menelpon hutang dagang dan mencabut aset keamanan dari Hotel The Continental New York. Setelah itu, The Adjudicator pun menemui Zero lalu mengatakan bahwa situasi ini dapat menguntungkannya karena Hotel The Continental saat ini sudah berstatus tidak aman lagi. John dan Winston memasuki sebuah ruangan yang banyak sekali dengan senjata. Tentu ini sangat menguntungkan bagi John, terlebih lagi John tidak perlu takut kehabisan stok peluru. Lalu John pun memulai perangnya dengan anak buah dari The Adjudicator. Setelah menghabisi anak buah dari The Adjudicator, John bertarung dengan anak buah dari Zero. John berhasil membunuh anak buah dari Zero. Dan ini dia scene terbaik yang ditunggu-tunggu. John akhirnya bertemu dengan jawara dari Indonesia, Kang Cecep dan Kang Yayan. Keduanya berhasil mengeluarkan aksi terbaiknya dan mampu membuat John Wick si Baba Yaga terpojok. Tapi tetap saja, John Wick. Namun sayang keduanya harus kalah dari John Wick setelah terjatuh dari lantai kaca. Tetapi John Wick tidak membunuh mereka berdua karena rasa hormat John Wick kepada mereka. Setelah itu, John pun berhadapan dengan Zero dan singkat cerita, John pun berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Winston sedang mengadakan perundingan dengan The Adjudicator, dan The Adjudicator pun mengajukan perdamaian. Selepas itu, The Adjudicator pun meminta Winston untuk menyingkirkan John Wick. Lalu Winston pun menembak John Wick hingga terjatuh, dan Adjudicator pun mengira bahwa John Wick telah mati. Cerita pun menjadi lebih menarik karena pada kenyataannya John Wick masih hidup dan berniat balas dendam. Oke, tidak ada yang perlu lagi untuk disampaikan karena untuk cerita keseluruhannya sangat menarik. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.